sedikit curhat. Nggih. Saya ini penasaran. Kira-kira waktu yang tepat itu waktu yang bagaimana dan orang yang tepat itu orang yang bagaimana sih? Ini kayaknya lebih mencurahkan hatinya orang-orang yang sedang membutuhkan ini kayaknya ya. Soalnya saya sendiri juga lagi membutuhkan, Gus. Ngapa betul? Mohon izin, monggo bisa dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, ini ke Gus Rifkil apa ning Imas? Apa dua-duanya? Monggo sak kersa ten ning Imas nggih mboten napa-napa dan Gus Rifkil nggih mboten napa-napa. Ladies first. Nggih, matur suwun atas pertanyaannya. Kapan waktu yang tepat dan orang yang tepat itu bagaimana? Ngoten nggih. Sebetulnya kalau misalkan kita kembali ke hukum fikih itu memandang nikah ini ada kalanya hukum yang asli, ada kalanya hukum yang aridi. Jadi hukumnya itu kasuistik, melihat bagaimana kondisi kita. Misalkan kita ini belum mampu menikah, kita juga belum siap secara mental, usianya belum sampai usia produktif, usianya masih 15 tahun misalkan. Tentu saja menikah ini hukumnya belum sunnah. Atau misalkan laki-laki tadi belum memiliki kesanggupan untuk menanggung tanggung jawab nantinya, ini juga belum sunnah. Atau misalkan kita sedang sibuk belajar menimba ilmu, hukumnya menikah kita ini bagaimana? Juga belum sunnah. Hukumnya menikah sunnah ini ketika memang kita sudah mampu memenuhi tanggung jawab, hak dan kewajiban ketika nanti kita sudah melaksanakan pernikahan itu. Makanya kenapa tadi dikatakan ya ma'asyarus sabab man istata'a minkum albata falyatazawwaj. Jadi menikah ini seperti halnya haji. Orang yang boleh, yang hendaknya menikah ini adalah orang yang istita'ah, orang yang sudah merasa mampu, sudah bisa, sudah merasa siap. Lah itu baru sunnah untuk menikah. Kok masih sibuk belajar, masih misalkan masih mau meniti jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau misalkan sedang membangun bisnis, baru meniti karir untuk nabung, yang itu juga masih belum sunnah. Hukumnya masih mubah atau bahkan bisa makruh. Ketika apalagi dia ini misalkan punya hutang terus menikah, lah ini kan justru nanti madorot bukan masalah. Makanya hukum menikah itu kasuistik. Jangan digebiah uyah, paham gebiah uyah nggih? Jangan diglobalkan, digeneralisasi kalau nikah sunnah, nggak mandang dulu pokoknya sunnah boten. Hukum nikah itu kasuistik. Tergantung bagaimana kita ini sudah mampu atau belum. Kira-kira bisa atau tidak. Niki hukum tepat. Waktu yang tepat adalah bagi seorang perempuan itu, kalau akan meninjau dari beberapa sisi. Kalau dari sisi medis, sebetulnya organ reproduksi perempuan, karena kalau itu sering ketika mengisi fikih perempuan, kemudian di situ ada dokter spesialis obgyn, kemudian kalau sering konsultasi dengan beliau, sebetulnya usia balik itu kan minimal keluar adalah 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit gitu. Lah usia balik kalau tanpa haid itu kan 15 tahun lah. Ini ketika berbicara tentang seperti itu, lalu sebetulnya usia menikah menurut medis itu idealnya berapa? Usia pernikahan untuk perempuan idealnya ketika sistem reproduksinya sudah siap untuk dibuahi itu adalah 21 tahun. Ketika menikahnya umur 21 tahun, maka akan kecil kemungkinan anaknya ini lahirnya berat badan rendah atau prematur. Niku kecil sekali karena sistem reproduksinya sudah siap. Lah, kesiapan secara medis ini bisa jadi pertimbangan ketika kita mau menikah. Jadi saya secara medis ini sudah siap atau belum? Umurnya 21 atau belum? Nah, niku bisa dijadikan pertimbangan. Itu yang pertama. Kemudian secara mental. Jadi perempuan itu kadang dia ini merasa karena batasan-batasan yang dibuat oleh sosial yang sangat membatasi perempuan itu kadang memunculkan rasa keputusasaan dalam diri perempuan. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi udah nikah aja? Siapa yang begitu?
Ngapain sih kayak pinter-pinter nanti ujungnya juga di dapur. Nah ini kan akhirnya memunculkan keputusasaan dalam diri perempuan. Ngapain saya capek-capek begini, capek-capek kuliah, udah saya nikah aja. Nah oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa itu bukan hal yang baik. Karena apa? Karena ketika menikah nanti ini bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Setelah menikah kita akan mendapatkan dinamika pernikahan dan kehidupan yang lebih kompleks dari sebelumnya. Maka penting mempersiapkan diri terlebih dahulu. Mindsetnya jangan menganggap bahwa pernikahan itu adalah solusi dari masalah kita. Tapi pernikahannya adalah fase yang harusnya kita lakukan saat kita sudah melalui banyak pembelajaran sebelumnya. Jadi kita harus bisa memiliki signifikansi dalam hidup dulu. Kalau saya ya, kita pendidikannya selesai. Kemudian kita punya tujuan hidup. Kalau saya tahu mau kemana, misalnya saya hidup saya mau bermanfaat gitu, makanya saya berusaha keluar nih dari zona nyaman, biasanya di dalam